Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara sekalian, pada hari ini kita melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kaidah asasiyah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal. Saya ulangi lagi, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, untuk mengawali mata kuliah kita, perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebagaimana yang terlihat di slide, yaitu kaidah asasiyah yang keempat, yaitu yang kita bahas pada hari ini adalah ad-dararu yuzal. Artinya bisa dilihat di situ, kemudaratan itu harus dihilangkan maksudnya. Nah, dasar dari kaidah ini adalah wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 231. Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberikan kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiayai mereka. Artinya dari kata ad-dararu yuzal ini adalah dia punya dasar, dia punya dalil yang menyatakan bahwasanya kedudukannya adalah kuat. Dia dapat dijadikan sebagai hujjah. Kaidah ini dapat dijadikan sebagai dalil argumentasi untuk menyatakan mendukung kajian-kajian hukum. Bahkan kaidah ini pun juga bisa menetapkan suatu hukum. Karena apa? Karena kata-kata ad-darar itu juga ada dalam Al-Quran. Nah gitu. Yang kedua, la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh juga dimudaratkan. Nah ini adalah dari hadis Rasulullah SAW yang la darara wa la dirara, berarti ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan, punya dasar baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Kira-kira bisa dipahami ya, darar. Nah, namun sebelum berpindah ke materi slide berikutnya, kemudaratan itu adalah berbeda dengan al-masyaqqah yang kita bahas pada bahasan-bahasan sebelumnya. Ad-darar itu kemudaratan. Kemudaratan itu menempati posisi darurat, posisi daruriyah, yaitu ketika tidak ada jalan lain lagi kecuali jalan itu namanya darurat. Bisa dipahami ya, yang namanya daruriyah, darurat itu atau ad-darar, kemudaratan itu adalah dia menimbulkan kemudaratan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain atau membuat cacat kehidupan orang lain atau bahkan membuat cacat kehidupan agama dan macam-macam. Nah ini yang disebut dengan kemudaratan yang diakibatkan dari hal itu tadi. Oleh karena itu posisi kemudaratan ini adalah pada posisi daruriyah atau darurat. Nah darurat itu adalah tidak ada jalan lain lagi selain melakukan yang dilarang itu. Kira-kira bisa dipahami yang disebut dengan darurah. Nah beda dengan al-masyaqqah. Al-masyaqqah ini adalah posisinya menempati posisi yang jika tidak terpenuhi solusi untuk menghadapi al-masyaqqah ini, tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain, tidak sampai membuat cacatnya kehidupan orang lain, tapi dia hanya mendapatkan kesulitan. Nah ini bedanya dengan daruriyat, ad-darar dengan al-masyaqqah. Kira-kira bisa dipahami ya. Silakan Anda kaji kembali, eksplor kembali berkaitan dengan perbedaan antara al-masyaqqah dan darar. Selanjutnya kita berpindah kepada slide yang berikutnya, yaitu kaidah pertama atau yang kaidah sub dari ad-dararu yuzal ini. Yang pertama, sebagaimana terlihat di sini, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Dia kemudaratan membolehkan hal-hal yang dilarang. Karena apa? Karena dia mudarat, gitu modelnya. Nah, tadi sudah kita jelaskan kan. Nah, contohnya di sini misalnya melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang asalnya dilarang.
tapi dibolehkan karena darurat. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, ketika misalnya contoh-contoh dalam referensi-referensi yang ada itu, misalnya seseorang berada di hutan, lalu dia tidak menemukan makanan yang dihalalkan, mencari binatang yang dihalalkan pun juga tidak ada, pokoknya tandus lah begitu, mencari minuman tidak ada, makan daun pun tidak ada. Yang bisa dimakan pada waktu itu adalah memang tidak ada benda yang lain, tidak ada benda-benda yang lain. Pasir kan tidak mungkin dimasukkan ke dalam perut. Nah, air tidak ada. Maka berarti namanya darurat itu berarti tidak ada jalan lain lagi. Yang ada itu hanya lubang tikus, lubang jarum maksudnya. Lubang jarum aja jalan solusi untuk keluar. Tidak mungkin kan kita keluar dari lubang jarum ini. Modelnya kayak gitu. Nah, berarti tidak ada jalan lain lagi kecuali melakukan yang dilarang oleh agama. Nah, itulah yang disebut dengan darurat. Maka berarti ketika posisi orang itu seperti itu, maka dia boleh mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang asalnya dilarang. Misalnya makan sesuatu yang diharamkan dalam Islam karena tidak ada jalan lain lagi. Atau misalnya berobat, minum obat yang jika obat itu tidak diminum pada waktu itu, maka bisa mengakibatkan menurut diagnosa dokter akan menuju kematian, itu bahkan meninggal yang sakit tadi. Maka berarti minum obat yang asalnya dilarang ini tadi dibolehkan dalam Islam begitu. Namun demikian saudaraku, syarat dari darurat itu yang pertama adalah mengancam jiwa atau anggota badan atau mengancam 5 unsur maqasid syariah. Nah, 5 unsur. Jadi dia bisa mengancam jiwa, karena kalau sudah mengancam jiwa mau tidak mau kita harus melakukan yang dilarang tadi. Atau misalnya mengancam badan kita, anggota tubuh kita akan hancur, anggota tubuh kita akan terpotong-potong kalau kita tidak melakukan seperti itu, atau bahkan anggota tubuh kita juga akan hilang misalnya. Nah, atau mengancam 5 unsur maqasid syariah. Yang pertama mungkin Anda masih ingat, yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nas, menjaga jiwa, hifdzun nafs ya. Yang ketiga hifzul aqli, yaitu memelihara akal. Yang keempat hifzul nafs, hifzun nasab, yaitu memelihara keturunan atau hifzun nasal, memelihara keturunan. Yang kelima hifzul mal, yaitu adalah menjaga harta. Jika ada sesuatu yang darurat atau daruriyah atau kemudaratan mengancam 5 unsur ini, maka boleh kita melakukan hal yang dilarang untuk menyelamatkan 5 unsur ini. Itu kira-kira bisa dipahami ya. Bahkan ada ulama juga seperti Prof. Wahbah Zuhaili menyatakan ada satu lagi yang perlu dijaga, yaitu kehormatan, hifzul ardi. Nah, itu hifzul ardi. Ain ra dot. Nah, itu memelihara kehormatan. Jadi kehormatan itu perlu dipelihara. Mungkin agama sudah terpelihara, yang lain-lain sudah terpelihara, tetapi kehormatannya tidak terpelihara. Nah, berarti maka dia harus berkewajiban untuk memelihara kehormatannya. Yang kedua, melakukan hal yang darurat sekedarnya saja, tidak melampaui batas. Artinya, ketika masa kritis itu sudah dilewati, maka berarti kita sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang diharamkan tadi. Makan sesuatu yang diharamkan, maaf misalnya makan babi. Makan babi ini ya sekedar kita menghilangkan melalui masa krisis kita. Tapi kalau sampai berulang-ulang kenyang, bahkan bersendawa, meriga bahasa Banjarnya itu, maka berarti itu tidak boleh lagi. Tidak boleh seperti itu. Artinya dia hanya sampai pada masa-masa krisis. Yang ketiga, tidak ada jalan lain kecuali melakukan yang dilarang. Nah, ini sudah kita jelaskan. Tidak ada jalan lain lagi. Artinya yang ada itu, tempat kita keluar itu hanya lubang jarum saja. Kan tidak mungkin seperti itu. Berarti tidak ada jalan lain lagi. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Yang selanjutnya adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Saya ulangi lagi, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya. Jadi setelah kita bahas sebenarnya tadi, yang dibolehkan itu adalah sesuai dengan kadarnya. Nah, kadarnya seperti ini, ya berarti sampai sini saja. Nah, begitu. Tidak boleh berlebihan. Kadarnya untuk menyelesaikan melalui masa krisis ada begini saja.
atau minum obat untuk melalui masa krisisnya, dia minum begini saja, tidak boleh lagi dia melampaui atau melebihi daripada dosis yang lain. Begitu. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Nah, kaidah ini mirip dengan kaidah di bawahnya, atau kaidah di bawah ini adalah mendukung salah satu kaidah di atasnya, ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya. Nah, itu sudah jelas. Contohnya, dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar untuk keperluan pengobatan dan sekedar tempat di situ saja, tidak boleh melihat melalar ke sana kemari melihat. Nah, itu lain namanya, bukan darurat itu. Nah, yang kedua, orang hampir mati karena kelaparan boleh makan yang diharamkan sekedar menyelamatkan diri dari kematian. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan. Oke, kita berlanjut kepada kaidah berikutnya. Mudah-mudahan bisa dikuasai ya kaidah-kaidah yang itu tadi. Yang selanjutnya adalah ad-dararu yuzalu biqadaril imkan. Kemudaratan itu harus ditolak sedemikian mungkin, biqadril imkan, semaksimal mungkin kita menolak kemudaratan itu. Contohnya misalnya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran demi terpeliharanya Al-Quran, mengumpulkan beliau Al-Quran, melihat para hufaz meninggal dunia, maka akhirnya berdasarkan usulan dari sahabat Umar, lalu kemudian Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Dikhawatirkan adalah hilangnya para hufaz dan qurra karena mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpulkanlah Al-Quran ini untuk kehidupan masa akan datang. Sedemikian rupa harus ditolak, karena tidak ada Al-Quran maka barangkali kita tidak mengetahui siapa Allah, siapa Rasulullah. Yang selanjutnya, upaya perdamaian agar tidak terjadi peperangan. Misalnya melakukan perdamaian, bagaimanapun caranya. Apakah harus berdosa dan segalanya di antara musuh ketemu musuh ini tadi, supaya tidak terjadi peperangan. Maka itulah, karena apa? Ad-daruratu, darurat itu harus kemudaratan itu harus dilawan sedemikian rupa, semaksimal mungkin. Maka oleh karena itu seoptimal mungkin para pengislah ini berupaya agar tidak terjadinya peperangan. Yang ketiga misalnya kebijakan ekonomi agar tidak kelaparan. Jadi seoptimal mungkin pemerintah itu mencari kebijakan-kebijakan agar masyarakat terhindar dari kelaparan. Karena kelaparan itu adalah kemudaratan, maka kemudaratan ini diupayakan sedemikian rupa untuk ditolak. Kira-kira bisa dipahami hal yang seperti ini. Selanjutnya ada ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi. Ini ada kemudaratan, lalu kita hapus kemudaratan itu dengan kemudaratan yang lain, maka itu disebut dengan tidak benar, keliru yang seperti itu. Nah, menyapu ruangan dengan membuat kemudaratan juga, yaitu misalnya mungkin menggunakan sapu kotor juga. Mana bisa bersih kalau sapu ruangan itu kalau disapu dengan sapu yang kotor juga. Kira-kira begitu. Nah, ada kaidah yang serupa, yaitu ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan juga. Nah, misalnya ada debitor tidak mau bayar utang. Mau mantang-mantang jago ya, misalnya mantang-mantang preman misalnya, dia tidak mau bayar. Maka tidak boleh barangnya dicuri. Nah, kalau aja misalnya yang ini tadi dia tidak mau bayar hutang, wah dah kalau gini kita ambil aja dah barangnya, dicuri aja dah misalnya seperti itu. Maka itu tidak boleh. Nah, walaupun itu tujuannya adalah untuk pelunasan, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena kemudaratan itu tadi dihilangkan dengan dia tidak mau bayar, itu adalah kemudaratan. Tapi lalu dihilangkan dengan kemudaratan juga, maka itu tidak boleh tadi. Lalu dia boleh mengambil benda yang si debitor ini, kreditornya, itu tidak boleh, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami. Yang kedua, orang yang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang orang lain yang kelaparan juga, sama-sama lapar. Nah, sama-sama lapar, lalu tiba-tiba mentang-mentang ini masih kuat diambilnya. Nah, itu tidak boleh. Artinya dia menimbulkan kemudaratan juga, sama-sama. Nah, selanjutnya adalah
Kaidah yang berikutnya dari sub kaidah ad-darar yuzal adalah ya yuhtamalu ad-dararul khasu li ajli ad-darari al-ami. Kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan untuk menolak kemudaratan yang bersifat umum. Jadi saya ulangi bacaannya, yuhtamalu ad-dararul khasu li ajli ad-dararil ami. Kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan untuk menolak kemudaratan yang bersifat umum. Misalnya, memfailitkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para nasabah. Biar aja perusahaan itu failit, tapi uang-uang para nasabah dikembalikan. Nah, itu untuk kepentingan umum. Jadi kemudaratan yang khusus itu boleh dilakukan untuk menolak kemudaratan umum tadi. Yang kedua, menjual barang-barang debitor yang sudah ditahan. Ini ada barang debitor yang orang tidak mau bayar hutang tadi, misalnya diambil barang-barangnya dengan cara yang halal, yang cara yang legal gitu, yang sudah ditahan untuk membayar kepada kreditor, kepada orang yang menghutangkan ini. Yang ketiga, misalnya menjual barang timbunan dengan cara paksa. Ada orang menimbun barang, coba datang pemerintah jual itu. Untuk apa? Untuk kepentingan umum, dijadikan sebagai bazar misalnya. Pasar murah kayak apa kayak. Lalu masyarakat bisa menikmatinya. Itu penimbunan, ya boleh diambil oleh pemerintah. Yang selanjutnya, memenjarakan orang yang menolak memberikan nafkah kepada yang ia wajib nafkahi. Ada seorang suami, ia tidak mau memberikan nafkah pada istrinya satupun, sehingga istrinya kelaparan, tidak makan, tidak minum. Tidak ada benda yang bisa dimasak dalam rumah. Maka kalau kita mengetahuinya, maka istilahnya ya, kita menggunakan contoh yang seperti ini, maka boleh memenjarakan orang yang tidak mau memberikan nafkah lahir kepada istri dan anaknya. Gitu ceritanya. Selanjutnya adalah idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zahuma dararan birtikabi akhaffihima. Saya ulangi, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila ada dua mafsadah, dua kerusakan bertentangan, sama-sama darurat nih, sama-sama mafsadah nih. Misalnya, sama-sama berupa rusak, bertentangan, maka perhatikan, maka lihat mana di antara dua kemudaratan ini, dua mafsadah ini yang lebih besar, mana? Yang ini atau yang sebelahnya? A atau B? Itu kita lihat. Birtikabi akhaffihima, yaitu dengan mengerjakan yang lebih ringan di antara kedua mudarat itu tadi. Misalnya di sini kita lihat, nah kita lihat mana yang daruratnya lebih besar. Oh ini, berarti yang kita laksanakan yang sebelahnya. Atau kita lihat B ternyata lebih besar daripada A, misalnya, makanya A yang kita ambil. Karena B ini besar sekali mudaratnya, misalnya. Contoh, boleh mengoperasi wanita yang meninggal sementara ia hamil demi menyelamatkan bayinya. Nah, boleh mengoperasi wanita yang meninggal sementara ia hamil demi menyelamatkan bayi. Bayi yang di dalamnya sebenarnya kan tidak boleh kita menyakiti orang yang sudah meninggal. Tapi karena melihat bahwasanya di dalamnya ada bayi yang masih hidup, maka boleh kita mengoperasi wanita hamil yang meninggal tadi. Selanjutnya, si ibu harus dioperasi karena penyakit misalnya. Si ibu ini harus dioperasi karena penyakit. Meskipun akibat operasi ini anak yang dikandungnya meninggal dunia. Karena satu penyakit, demi menyelamatkan si ibu ini, yang lebih memungkinkan untuk berkembang biak lagi, yang memungkinkan untuk beranak lagi adalah si ibu. Kalau si anak yang ini tadi, dia memang karena sudah meninggal, ya bagaimana? Maka ibu ini tadi karena merupakan suatu penyakit, meskipun bayi yang dikandungnya meninggal, maksudnya walaupun dia hidup, walaupun bayi ini masih hidup, tetapi untuk menyelamatkan si ibu yang diserang penyakit, maka boleh mengoperasi si ibu ini tadi, walaupun akibatnya si anak meninggal. Kira-kira begitu. Selanjutnya, ad-dararul asyaddu la yuzalu bid-dararil akhaffi. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Jadi ya bisa diambil al-akhdhu bi akhaffid dararaini, yaitu mengambil
yang mudaratnya lebih ringan di antara dua kemudaratan. Nah, cari, ambil yang ringan, begitu. Nah, jadi kemudaratan yang lebih besar, lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Maksudnya kita mengamalkan, kita mengambil yang mudaratnya yang lebih ringan saja. Misalnya ada dua kemudaratan yang bertentangan. Nah, contohnya apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama. Misalnya di kampung ini tidak ada yang mau mengajarkan agama kecuali digaji. Maka menggaji itu boleh kita menggaji. Karena daripada sama sekali tidak tahu masalah agama, lebih baik kita mengeluarkan uang untuk menggaji dia. Mengeluarkan uang untuk menggaji dia dari swadaya masyarakat itu kemudaratan. Tapi masyarakat akan menjadi bodoh, tidak tahu agama, itu lebih menjadi kemudaratan juga. Lebih menjadi kemudaratan yang besar lagi. Maka berarti kita menggaji itu boleh kita ambil, kita jadikan sebagai dalil daripada anak-anak kita tidak mengerti semua tentang agama. Yang selanjutnya, sanksi-sanksi atas perbuatan yang dilakukan seperti hudud, qisas, diyat, ta'dir, semuanya berkaitan dengan kaidah-kaidah di atas. Kira-kira bisa dilihat ya, dipahami. Hudud itu cari yang lebih ringannya, qisas itu cari kalau boleh tidak dikisas, gitu kan maksudnya. Intilah mencari yang daruratnya yang lebih kecil, gitu. Selanjutnya adalah ad-dararu la yakunu qadiman. Ad-dararu la yakunu qadiman. Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Dia tidak boleh dibiarkan karena dianggap sudah lama. Yang kayak gitu itu sudah lama, mengakar, berurat daging dan segalanya. Tidak mungkinlah kita perbaiki. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, jangan dibiarkan hal seperti itu dengan alasan karena ini sudah lama terjadi, memang dari zaman dahulu kala sudah terjadi seperti itu. Nah, tidak boleh. Tetap di sepanjang masa harus kita perjuangkan agar tidak terjadi hal yang seperti itu tadi. Yang kedua, air mengalir ke jalan raya yang sudah lama terjadi, maka jangan dibiarkan. Misalnya ada pom bocor, lalu kemudian dialihkan, kemudian dia mengaliri jalan, maka tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan seperti itu dengan alasan karena ini hari-hari sudah terjadi kayak gitu sih misalnya. Nah, tapi kita upayakan untuk mengalirkan itu tadi, air tadi ke tempat yang lain. Nah, maka berarti kemudaratan memang harus tetap dihilangkan. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammatan kana aw khassatan. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammatan kana aw khassatan. Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum ataupun khusus. Jadi kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik untuk umum ataupun khusus. Bisa dipahami ya. Misalnya jual beli pada dasarnya harus ada barang, karena itu adalah tuntunan dari kajian-kajian fikih yang dilakukan. Namun karena kebutuhan, maka boleh jual beli barangnya tidak ada, asalkan sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Misalnya tepung terigu merek ini, mie atau gandum apa merek ini, kita sudah tahu kok sifat-sifatnya begitu, tidak mungkin berubah dia. Nah, lalu kita berarti tidak perlu datang langsung ke sana untuk beli, cukup ditelepon, halo, misalnya dia kirim barangnya, dibayar atau bagaimana kesepakatannya, itu boleh dilakukan walaupun tidak perlu melihat karena sudah tahu ciri-cirinya. Beda halnya kalau misalnya sama sekali tidak mengetahui, maka itu namanya tidak boleh. Yang kedua, yang harus membayar utang adalah debitornya. Yang harus membayar utang itu adalah pengutang yang berhutang. Namun demi kelancaran pembayaran hutang, debitor boleh memindahkan untuk membayarkan utang itu kepada orang lain. Saya berutang dengan Anda, lalu karena saya tidak mampu membayarnya, misalnya saya boleh memindahkan utang itu kepada orang lain. Dia yang membayarnya. Selanjutnya, kullu rukhsatin ubihat lid darurati
wal hajati lam tustabah qabla wujudiha. Nah, ini agak panjang nih kaidah ini. Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat, keringanan itu dibolehkan karena darurat atau karena ada hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat itu. Oh, misalnya kayak gini, misalnya dia tidak boleh dihilangkan. Misalnya ini ada darurat, maka tidak boleh dia dihilangkan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat tadi. Misalnya memakan barang yang diharamkan baru dilaksanakan setelah terjadinya kondisi darurat atau hajat. Tidak ada makanan lain yang halal selain daripada itu. Nah, jadi tidak boleh, ini darurat. Oh, ini kalau darurat berarti boleh dong dimakan. Padahal pada waktu itu masih belum mencapai kondisi darurat. Nah, yang selanjutnya, kullu tasarrufin jarra fasadan aw daf'a salahan manhi anhu. Kullu tasarrufin jarra fasadan aw daf'a salahan manhi anhu. Setiap tindakan hukum yang membawa kepada kemafsadatan, kepada kerusakan, atau menolak kemaslahatan, atau dia berupaya untuk menolak kemaslahatan adalah dilarang. Maka itu dilarang, seperti itu. Yang menolak kemaslahatan atau membawa kepada kemudaratan, maka itu dilarang. Contohnya, menyusun undang-undang untuk kepentingan tertentu. Nah, ini undang-undang ini untuk apa sih? Untuk kepentingan siapa sih? Nah, itu dilarang. Melakukan akad-akad yang membawa kepada kemafsadatan. Banyak sekali akad-akad, baik dalam akad nikah, akad jual beli, atau bahkan mungkin ada kontrak atau akad dalam politik dan segalanya, macam-macam. Nah, tapi kalaupun akad-akad itu, maksudnya kalau akad-akad itu justru membawa kepada kemudaratan, maka berarti dia tidak boleh dilakukan. Seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali kaidah-kaidah yang kita bahas pada hari ini. Nah, harapan saya bahwasanya kaidah-kaidah ini bersama kita kuasai, kita hafal, sehingga ketika kita menjawab satu persoalan, kita bisa langsung menggunakan kaidah-kaidah ini sebagai dalil. Atau ketika kita meneliti, kita gunakan dalil-dalil ini dalam penelitian atau dalam tesis atau dalam skripsi Anda, sehingga hasil kajian Anda semakin mantap. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.